Selamat pagi semuanya dan selamat datang di webinar ini. Nama saya Jacob dan saya dari Organics. Saya akan menjadi moderator Anda untuk webinar hari ini. Webinar hari ini yang diselenggarakan bersama oleh PT Organics Bali dan Euro Asiatic. Untuk webinar hari ini, dengan senang hati kami perkenalkan topik baru, biogas menjadi energi, bahan baku yang layak untuk menghasilkan biogas di Indonesia. Mengenai topik ini, kami telah menyiapkan materi dan menyediakan kepada Anda informasi dan pengalaman kami tentang topik ini. Nah, sebelum kami mulai dengan presentasi ini dan webinar, saya mau dikenalkan dengan semua panelis hari ini. Pertama, saya mulai dengan Nico. Nico, please introduce yourself. You're muted. Yep. Hi, my name is Nico Walle-Schmidt. I'm a sales manager at Euroasiatic for biogas applications. I welcome you all to this webinar, and also thanks to Organics for letting us participate here. If you're wondering why the E8 team is wearing masks, we are working from the office, and this is just our office regulations, what we have to follow, of course. So thanks a lot and have fun in this webinar. Peter? Yes, Jacob, thank you. My name is Peter Fried. I am the sales leader for the product range of Yanmaha gas engines here with Euroasiatic. I've been with the company now for 14, 15 years, so quite some time, dealing with the power sector and gas engine generation. I thank you for attending this webinar and hope you find it interesting and take some interesting takeaways from it. Thank you. Thank you, Peter. Mark? Yes, hello. My name's Mark Molden. I'm the technical director at Organics. I'm usually based in the UK. I'm currently in Hong Kong on a project. Been here for 25 years. Helped set up the company back in the day, and very much looking forward to being part of this webinar and welcome you all to it. Okay, Wolfgang. Hello, my name is Wolfgang Götz. I'm the marketing manager for the PT Organics Bali. I'm in Indonesia already for 7 years, working for Organics as a marketing manager. We started working in Bali, and for 4 years we now moved our office to Jakarta. But still the name is Organics Bali. Antonios? Thank you, Jacob. My name is Antonios from Euroasiatic. I'm a product manager from the gas engine. And also I'm apologize because I have the technical issue for my camera. Thank you. Okay, thank you everyone. Terima kasih. Sekarang kami maju ke tahap yang ketiga, itu untuk informasikan. Kami ada sediakan berapa download. Anda bisa di-download dari panel masing-masing. Itu ada informasi tentang produk-produk kami. So, silakan di-download yang informasi yang kami sudah sediakan. Nah, sebelum kami mulai dengan webinar ini, saya mau jalankan ini polling atau pemilihan dulu. Nah, terutama sebentar.
Can someone see the polls? Because I can't. If not, can you help put it up on the screen? I can see the polls. I can select and Yeah. they're not in English, so I'm hoping that this is the right one. I will launch it now. Oke, Anda bisa lihat di layar sekarang ada pemilihan. Tolong sementara ini pilih yang mana Anda cocok sementara untuk lihat ini. Nanti akan ada 2 pemilihan lagi. Ini untuk sementara introduksi kami, tolong dipilih antara ini 3. Saya kasih lagi 15 titik. Oke. Oke. Sekarang pemilihan sedang tutup. Saya mulai dengan webinar untuk hari ini. We can start the presentation now. You can show the results of the poll. I shall share the results of, okay, there we are. Now we can start Oke, the presentation. kebanyakan pilihan itu hari ini hanya di sini untuk kepentingan umum. Terima kasih untuk pemilihan. Setelah presentasi tahap pertama, kita ada pemilihan lagi. Oke, we'll start with the webinar now. Biogas menjadi energi. Bahan baku yang layak untuk menghasilkan biogas di Indonesia. Selamat pagi para hadirin dan selamat datang di webinar kedua kami tentang sistem mesin biogas. Hari ini kami akan memperkenalkan berbagai macam bahan baku yang dapat digunakan atau menghasilkan biogas. Bersama dengan wawasan tentang mengapa mesin Jenbaker sangat kuat ketika digunakan dengan biogas dan bahan bakar khusus. Ini adalah presentasi gabungan antara Euro-Asiatik dan organik. Organik akan fokus pada bahan baku dan pencernaan anaerobik. Sedangkan Euro-Asiatik akan membahas penggunaan mesin gas, yang semuanya kami harap menarik bagi Anda. Sebagai bagian dari presentasi hari ini, kami akan mengundang peserta untuk terlibat dalam polling langsung. Kami akan mengajukan pertanyaan dan meminta Anda menggunakan panel kontrol webinar Anda untuk memilih jawaban. Hasil pemungutan suara akan disajikan secara langsung. Seperti sebelumnya, kami berencana untuk membahas berbagai topik dalam waktu yang relatif singkat. Tentu saja ini berarti kami tidak dapat membahas satu masalah secara mendalam. Kami telah menyertakan kuesioner singkat sebagai bagian dari webinar. Untuk menanyakan apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang aspek tertentu yang dibahas pada hari ini. Jenbaker adalah perusahaan dengan rekam jejak dan pengalaman blue chip yang sangat besar dengan berbagai jenis gas yang berbeda. Dalam presentasi ini, kita hanya dapat menyentuh pilihan dari keahlian berkualitas ini. Webinar dibagi menjadi 2 bagian dengan organik dibuka dengan bahan baku. Setelah itu Euro-Asiatik akan mengeksplorasi aspek-aspek utama mesin mereka. Di akhir presentasi kita akan mengadakan sesi tanya jawab, di mana Direktur Teknis Organik Mark Molden dan Direktur Teknik Euro-Asiatik Nico Valsmith akan tersedia untuk membantu dengan setiap item yang menarik. Webinar akan dilakukan dalam bahasa Indonesia, tetapi pertanyaan bisa dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Pertanyaan dapat diajukan melalui kotak obrolan di panel kontrol webinar Anda, atau dengan mengangkat tangan digital sehingga kami dapat memberikan mikrofon kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Hari ini pesan utama yang akan kami sampaikan kepada Anda adalah bahwa ada banyak sekali bahan baku potensial yang dapat digunakan untuk menghasilkan biogas, dan bahwa ada beberapa metode berbeda di mana keuntungan dapat diperoleh dengan menggunakan produksi tenaga untuk bahan baku tersebut.
Kami juga berharap dapat memberi Anda wawasan tentang pengalaman yang telah dilakukan dalam produksi mesin Jenbaker saat ini. Ada banyak aspek mesin yang telah disetel untuk memberikan pengalaman pengoperasian yang tak tertandingi kepada pengguna. Kami telah memilih contoh keuntungan seperti itu untuk dibahas di sini hari ini. Webinar akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dipresentasikan oleh Sabto Aprilianto, Project Engineer kami yang saat ini terlibat di lokasi proyek di Kalimantan. Atas nama Organik, Sabto akan meringkas berbagai bahan baku yang tersedia dan melihat secara lebih rinci beberapa peluang utama. Dia juga akan memberikan ringkasan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bagian kedua akan diberikan oleh Peter Fries, Manajer Area Bisnis Euro-Asiatik untuk Indonesia. Peter akan membahas mesin Jenbaker dan beberapa aspek penting yang akan digunakan oleh pengguna akhir. Euro-Asiatik adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang bertempat kedudukan di Jakarta, Indonesia. Sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan fokus utama bisnis aktivitas berada di kawasan Asia Tenggara dan tentunya di Indonesia. Euro-Asiatik memiliki fokus di solusi business to business atau B2B solution untuk sektor-sektor swasta, multinasional maupun pemerintahan. Euro-Asiatik berfokus kepada solusi di bidang heat and power solusi untuk wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, serta sudah memiliki pengalaman selama lebih dari 50 tahun. Organik pertama kali memulai bisnis pada pertengahan 1980-an. Latar belakang kami awalnya adalah gas TPA di Inggris Raya, tempat perusahaan memantapkan dirinya sebagai salah satu pemasok utama ekstraksi gas dan sistem pembakaran gas limbah yang ramah lingkungan. Di awal tahun 90-an, penggunaan gas TPA untuk pembangkit listrik didukung oleh feed-in tarif yang menarik dari pemerintah Inggris, yang menghasilkan pemasangan sekitar 500 megawatt dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat ini, Organik juga bergerak ke bisnis ekspor, dengan fokus di Eropa dan Asia Timur. Gambar ketiga dari kiri adalah pembangkit listrik 4 megawatt yang dibangun di Istanbul untuk Recep Tayyip Erdogan, ketika dia menjadi wali kota Istanbul pada akhir tahun 90-an. Berdasarkan penyelidikan dari Swear BFI di Hong Kong, Organik memasok pengupas amoniak termal pertamanya pada tahun 1998. Ini adalah teknologi baru yang telah dipatenkan oleh Organik. Kami telah memasok banyak dari fasilitas pengolahan air limbah berbahan bakar biogas ini selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, kami telah berkembang dengan destruksi anaerobik, sistem produksi biogas, singas, pyrolisis, dan berbagai teknologi terkait lainnya. Organik pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2003, saat kami terlibat ke dalam proyek awal mekanisme pembangunan bersih Bali. Sejak itu kami telah menyelesaikan sejumlah proyek di Indonesia. Misalnya, kami sedang membangun digester anaerobik lagun tertutup untuk klien di Kalimantan. Kami sekarang mapan dengan kantor pusat kami di Jakarta. Kami sangat menikmati bekerja di Indonesia dan senang dapat mengikuti webinar bersama Euro-Asiatik ini. Berbagai bentuk biomasa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk digester anaerobik. Limbah pertanian dan tanaman energi, lumpur limbah, limbah makanan, gulma air, limbah industri yang dapat terurai secara hayati. Bentuk optimal dari digester anaerobik bergantung pada banyak faktor, seperti kandungan padatan dari bahan baku, kebutuhan untuk mengontrol suhu digester, jumlah ruang yang tersedia, dan ketersediaan teknisi yang terampil. Kami tidak akan membahas di sini misalnya UASB, karena cenderung tidak sesuai untuk banyak lokasi di Indonesia. Ini membutuhkan manajemen yang cermat oleh teknisi terlatih.
Pengalaman menunjukkan bahwa pengoperasiannya juga bisa mahal, menghasilkan pengembalian investasi yang rendah. Untuk menyatakan dengan jelas, teknologi apapun yang dipilih operator, itu harus sesuai dengan situasi di mana itu akan digunakan. Digester anaerobik menghasilkan aliran produk, biogas, dan mencerna. Hasil pencernaan dapat digunakan sebagai pupuk karena kaya akan nutrisi. Biogas memiliki banyak kegunaan untuk produksi listrik di tempat, pembersihan untuk memusatkan biometan, dan juga menghilangkan karbon dioksida, transportasi kendaraan, dan pembangkit listrik jarak jauh. Dua bahan baku utama biogas yang digunakan di Indonesia saat ini adalah palm oil mill effluent atau POME, dan limbah pabrik singkong. Di sini limbah pabrik singkong memiliki hasil biogas yang rendah karena memiliki laju aliran yang tinggi. Inilah salah satu alasan mengapa lagun tertutup merupakan teknologi yang baik untuk digunakan dengan limbah cair ini. Waktu retensi membutuhkan uang. Seperti yang dapat dilihat, ada banyak substrat lain yang dapat digunakan. Kotoran unggas adalah contoh limbah yang baik yang dapat digunakan untuk bermanfaat untuk produksi biogas. Menurut Kementerian Pertanian, ada sekitar 2 miliar ayam boiler di Indonesia pada tahun 2019. Secara umum, 1 juta ayam setara dengan 1 megawatt listrik. Jadi limbah dari 2 miliar ayam berpotensi menghasilkan 2.000 megawatt. Seperti yang dapat dilihat, ada banyak bentuk lain dari limbah pertanian yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bahan baku digester anaerobik. Persyaratannya adalah untuk dapat mengumpulkan dalam jumlah yang cukup dan secara teratur di lokasi tertentu untuk memastikan operasi berkelanjutan dari digester anaerobik. Selain limbah pertanian, ada bentuk lain dari limbah organik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Dalam makalah terlampir, tersedia sebagai unduhan di panel kontrol webinar. Kami telah membuat daftar skala pencernaan lumpur limbah secara global dengan total 8.549 dan menghasilkan total sekitar 4.000 megawatt. Ini adalah kesempatan yang jelas untuk dipertimbangkan oleh Indonesia. Limbah makanan adalah peluang lain yang harus dilihat. Sementara di Indonesia diperlukan pemisahan setelah pengumpulan. Ini sepenuhnya dapat dicapai. Seiring dengan peningkatan sistem sosial pengumpulan, kualitas dan kuantitas limbah makanan yang dikumpulkan dapat meningkat. Dalam dunia yang ideal tidak akan ada pemborosan makanan, tetapi untuk saat ini masalah yang saat ini ditangani dengan penimbunan. Enceng gondok dan rumput raja raksasa adalah dua bahan baku pencernaan anaerobik yang telah dilihat dan digunakan di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Meskipun masing-masing memiliki masalah unik, mereka juga menghadirkan peluang untuk penciptaan nilai untuk apa yang merupakan gulma. Persyaratannya adalah merancang konfigurasi pabrik yang optimal untuk memaksimalkan nilai. Lagun yang tertutup ternyata menjadi pengolah anaerobik pekerja keras dari industri kelapa sawit serta sektor singkong. Ini sangat stabil sehingga operasi yang canggih tidak diperlukan. Digester toleran terhadap lonjakan yang dapat menyebabkan kegagalan digester yang kurang stabil. Ini relatif sederhana untuk dioperasikan. Tidak perlu memiliki ahli biokimia atau insinyur kimia yang sangat terampil untuk berhasil mengoperasikan digester lagun tertutup. Dengan waktu retensi yang lama, karbon yang paling tahan pun dapat diubah menjadi biogas. Ada beberapa bentuk teknologi ini. Dari sudut pandang organik misalnya, sebaiknya tidak ada balon besar di atas lagun. Jadi penutupnya dibuat menjadi beberapa bagian. Ini memberikan pencegahan terhadap angin kencang sambil memungkinkan penyimpanan gas yang cukup sempurna. Pembeda lain adalah bahwa lagun tertutup organik tidak memerlukan penyedotan secara teratur. Pengelolaan lumpur diatur untuk memastikan bahwa ekstraksi lumpur tidak diwajibkan. Reaktor tangki berpengaduk kontinu atau CSTR memiliki beberapa faktor penting yang membedakannya dari lagun tertutup dan menjadikannya pilihan yang tepat di lokasi tertentu.
Ini memiliki bangunan yang lebih kecil daripada lagun tertutup, membuatnya lebih cocok untuk lokasi dengan ruang terbatas. Ia menawarkan kemampuan untuk mengontrol suhu di dalam digester, yang sulit dilakukan pada pilihan lagun tertutup. Tangki dapat diisolasi dan dipanaskan sehingga dapat beroperasi di iklim dingin. Ini bukanlah persyaratan penting di negara seperti Indonesia, di mana suhu rata-rata tidak banyak berubah. CSTR menawarkan perbaikan pengelolaan padatan yang mungkin penting di mana konsentrasi tinggi dari padatan yang tidak dapat terurai dapat masuk ke dalam digester. Ini mungkin terkuras di dasar. Akhirnya, karena pencampuran yang lebih baik, tingkat pemuatan organik lebih tinggi daripada lagun, memungkinkan ikatan retensi yang lebih pendek tanpa mengorbankan terlalu banyak efisiensi dalam mengubah karbon organik menjadi biogas. Sangat penting untuk menetapkan laju produksi gas dari bahan baku tertentu. Ini adalah tugas yang cukup menantang untuk dilakukan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Meskipun aturan praktis sangat membantu dalam menentukan potensi produksi gas, aturan tersebut harus selalu didukung dengan analisis yang lebih rinci. Uji potensi biometan atau uji BMP adalah cara yang baik untuk memastikan posisi bahan baku tertentu dalam kaitannya dengan potensi biogasnya. Ada berbagai metode untuk mengukur potensi biogas dari biomasa. Langkah langsungnya adalah menggunakan COD. Aturan praktisnya adalah bahwa untuk setiap kilogram COD yang dilepaskan, hingga 0,25 kg metan dapat diproduksi. Perkiraan yang lebih akurat dapat diperoleh dari kandungan volatil solid dari substrat biomasa. Saat melihat kotoran unggas misalnya, yang menarik adalah laju aliran massa yang dapat terurai secara hayati. Ini akan diencerkan dengan air dan dengan bedding. Jadi kandungan total padatan penting dan presentasi total padatan yang mudah menguap, yaitu mampu menghasilkan biogas harus dipastikan. Padatan yang mudah menguap adalah fraksi dari total padatan yang terutama terdiri dari bahan organik yang terurai secara hayati. Dengan data ini, suatu biomasa tertentu dapat dikuantifikasi dalam hal potensinya untuk menghasilkan biogas dan menghasilkan keuntungan bersih. Aturan praktis untuk pome yang sering digunakan adalah bahwa 1 ton pome dapat menghasilkan hingga 28 meter kubik biogas dengan konsentrasi 60% metan. Ini berarti bahwa dari pabrik biasa yang beroperasi dengan 40 ton per jam TBS selama 24 jam sehari, sekitar 3 megawatt listrik dapat dihasilkan dari biogas. Seperti disebutkan sebelumnya, aturan praktis bisa menyesatkan. Pome memiliki kisaran COD dari minimal 30.000 mg per liter hingga 130.000 mg per liter. COD merupakan indikasi potensi biogas. 28 meter kubik biogas per ton pome akan mewakili sekitar 100.000 mg per liter. Jadi jika COD sebenarnya 30.000 mg per liter, produksi gas akan menjadi sepertiga dari aturan umum. Demikian pula untuk limbah pabrik singkong. Aturan praktisnya adalah bahwa 1 ton produk pati menghasilkan hingga 80 meter kubik biogas dengan konsentrasi 60% metan. Ini berarti bahwa dari pabrik biasa yang diberi nilai 200 ton per hari produksi pati, 1,75 megawatt listrik dapat dihasilkan dari biogas. Aturan ini tidak memperhitungkan onggok yang akan meningkatkan hasil biogas. Menambahkan semua onggok dapat menyebabkan laju produksi biogas hampir 2 kali lipat. Peringatan kesehatan di sini adalah bahwa COD atau kandungan padatan yang mudah menguap dalam pakan juga penting. Jika ini turun maka produksi gas akan berkurang. Slide ini digunakan untuk mendemonstrasikan dampak pengumpulan pada pilihan teknologi untuk mencerna limbah. Di sisi kiri, kami memiliki diagram sistem pengumpulan kotoran ternak yang mengandalkan penyiraman air untuk mengumpulkan kotoran. Ini biasanya terlibat dalam pencucian area pengumpulan kotoran. Bedding ditarik ke dalam sistem pengumpulan sehingga kedua penyaringan pasir. Jika pasir digunakan sebagai bahan alas, penyaringan padatan akan diperlukan sebelum penguraian anaerobik. Hasilnya adalah
bahwa bahan baku yang sangat encer diperoleh yang paling baik diolah dalam reaktor lagun tertutup. Di sisi lain, jika sistem pengikisan digunakan menggunakan mesin seperti bulldozer, CSTR mungkin merupakan pilihan terbaik, di mana bahan bedding merupakan berupa tikar atau organik. Pengambilan kunci di sini adalah bahwa setiap lokasi memiliki variabelnya sendiri, dan pemahaman bahan baku tertentu harus diperoleh untuk menentukan jumlah biogas yang dapat diproduksi dan metode terbaik untuk memproduksi biogas tersebut. Bedding bisa menjadi masalah serta substrat aktif untuk proses anaerobic digester. Jika bedding tercampur dengan kotoran ayam, mungkin perlu memasang macerator untuk memastikan bahwa luas permukaan substrat dioptimalkan untuk memastikan bahwa berbagai jenis bedding, apakah jerami, serbuk gergaji, atau sekam dapat diproses dengan memadai sebelumnya memuat ke dalam reaktor. Salah satu ciri utama dari kotoran ayam adalah kandungan proteinnya yang tinggi yang selama proses dekomposisi dalam reaktor anaerobic digester menghasilkan pelepasan amonia, suatu unsur yang secara serius dapat menghambat proses metanisasi. Organik memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang amonia dan memiliki sejumlah teknologi untuk mengendalikannya. Keuntungan besar dari kotoran unggas yang mencerna secara aerobik adalah dapat secara signifikan mengurangi bau dari fasilitas dan mengendalikan polusi. Kedua efek samping ini berarti bahwa kotoran unggas sebagai bahan baku anaerobik digester sangat menarik. Pencernaan limbah makanan menawarkan kesempatan untuk membuang bahan organik di aliran limbah padat kota dengan cara yang ramah lingkungan. Di Indonesia, hal ini akan membutuhkan penggunaan pemisahan ujung depan karena pemisahan sumber akan menjadi tantangan untuk diterapkan saat ini. Limbah makanan sangat dapat terurai secara hayati dan memiliki tingkat kerusakan padatan volatil yang jauh lebih tinggi, 86-90% daripada biosolid. Ini berarti bahwa meskipun bahan tambahan ditambahkan ke dalam digester, sisa akhirnya hanya akan bertambah sedikit. Seperti yang dilihat di slide ini, 200 ton limbah makanan per hari dapat menghasilkan sekitar 1 megawatt listrik. Jika sampah makanan diambil 30% dari sampah yang saat ini masuk ke Bantar Gebang, itu setara dengan 18 megawatt dari sampah makanan saja. Ada banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman penghasil energi. Jelas ada masalah penting tentang makanan versus bahan bakar. Tetapi di mana ada lahan yang tersedia dan kebutuhan akan listrik yang bersih dan diproduksi secara lokal, tanaman energi mungkin memiliki peran. Contohnya termasuk situasi di mana satu-satunya sumber tenaga adalah penggunaan mesin diesel yang dijalankan dengan diesel yang dikirim dari jauh. Perekonomian sedang menarik sekarang dan akan menjadi lebih menarik karena biaya minyak meningkat lagi. Seperti yang pasti akan terjadi, minyak merupakan sumber daya yang sedang menurun dan dengan demikian diharapkan nilai kelangkaannya akan meningkat. Tanaman energi seperti jagung, rumput sidan, millet, wheat sweet clover, dan banyak lainnya dapat dibuat menjadi silase dan kemudian diubah menjadi biogas. Digester anaerobik atau pembangkit listrik tenaga biogas dapat langsung ditambahkan dengan tanaman energi setelah diinkulerkan ke dalam silase. Sebagai contoh bagaimana hal ini dapat terjadi, sektor pertanian hayati Jerman yang tumbuh paling cepat adalah di area tanaman energi terbarukan di hampir 500.000 hektar lahan. Dengan pembicaraan ini, saya hanya dapat menyentuh tentang potensi penuh dari biomasa ke sistem biogas. Setiap substrat memiliki potensinya masing-masing yang sebagian besar belum tergali di Indonesia. Kunci untuk menggunakan biogas tampaknya lebih pada masalah hambatan negosiasi. Banyak hambatan yang ada dan bukan pada teknologinya yang perlu ditangani. Pemilih individu dapat mengambil tantangan dan sangat sering menang. Tetapi masih harus dilihat, apakah pihak berwenang dapat menemukan metode insentif pengembangan untuk menjadikan prospek win-win bagi masyarakat Indonesia dan investor yang mengambil resiko yang diperlukan. Oke, terima kasih.
Ini pemilihan yang kedua. Menurut Anda, di mana letak potensi terbesar untuk sistem biogas di masa depan? Pilihan 3 adalah limbah pertanian, yang kedua sampah makanan, yang ketiga tanaman energi. Saya minta dengan yang penonton hadir semua dipilih satu. Saya kasih 15 titik. Nah, hasil dari pilihan baru tadi, yang inilah hasilnya, yang banyak pemilihan sampah makanan. Terima kasih untuk pemilihan ini. Dan sekarang saya kembali ke presentasi bagian kedua. We now go on to the next part of the webinar, presentation by Euroasiatic. Robert? Di seksi ini kita akan berbicara sedikit mengenai INEO Jenbacher, baik secara perusahaannya, produk, maupun pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan. Gas engine pertama Jenbacher diproduksi di tahun 1957 di pusat fabrikasi atau manufaktur gas engine di Jenbach, Austria. Gas engine Jenbacher sendiri akan bisa memiliki rentang daya mulai dari 250 kW sampai 10 MW. Jenbacher dikenal memiliki fleksibilitas di fuel yang digunakan, apakah itu berupa gas alam atau natural gas, biogas, landfill gas, sewage gas, associated petroleum gas maupun coal mine gas dan sebagainya. Sedangkan untuk aplikasinya, gas engine Jenbacher cukup luas, meliputi power generation untuk renewable gas, baik itu berupa waste to energy ataupun embedded power dan juga combined heat power untuk pemakaian sendiri ataupun untuk bisnis yang lain. Sampai hari ini sudah lebih dari 22.000 gas engine terkirim dan beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 100 negara. Jenbacher gas engine memiliki produk lain yang sangat bervariasi, dimulai dari tipe 2, The Baby, yang memiliki rentang daya dari 250 sampai 330 kW elektrik. Berikutnya adalah tipe 3, The Workhorse, yang memiliki rentang daya mulai dari 500 kW sampai 1 MW. Tipe berikutnya adalah tipe 4, The New One, yang memiliki rentang daya dari 800 kW sampai 1,5 MW. Sedangkan tipe selanjutnya adalah tipe 6 atau The Powerhouse, yang memiliki rentang daya dari 1,8 MW sampai 4,5 MW. Dan tipe yang terbesar adalah Jenbacher J920 Flextra, yang memiliki daya output di 10,4 MW. Sedangkan untuk biogas engine, untuk market di Indonesia, kebanyakan yang umum dipergunakan adalah tipe 3 dan tipe 4. Berikutnya, kita akan sedikit membicarakan beberapa hal mengenai keunggulan-keunggulan Jenbacher gas engine. Berikutnya kita akan diskusikan di sini adalah konsep desain dari INEO Jenbacher gas engine. Konsep pertama adalah gas engine ini berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari fuel gas yang ada, apapun jenis fuel gasnya. Konsep yang kedua adalah dalam mendesain gas engine, Jenbacher mendesain ini sebagai gas engine murni, dan desain ini bukan merupakan turunan dari desain diesel engine. Konsep yang ketiga adalah
thermal load yang ada di cylinder head itu dijaga agar tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi konsep yang keempat, di mana usia pakai dari cylinder head itu adalah menjadi jauh lebih panjang. Kemudian konsep yang terakhir dari desain gas engine Jenbacher adalah kemudahan untuk melakukan maintenance dan juga akses untuk maintenance-nya utamanya pada saat mereka melakukan pekerjaan di exhaust gas manifold. Bagaimana Jenbacher gas engine bisa mencapai performance yang sangat unggul? Secara umum, Jenbacher gas engine dapat dioperasikan pada berbagai macam jenis biogas. Namun demikian, walaupun gas engine Jenbacher dapat dioperasikan pada berbagai macam biogas, biogas yang bisa digunakan adalah biogas yang bisa dibakar di ruang bakar gas engine tersebut. Untuk memastikan bahwa dalam operasinya tidak terjadi banyak masalah, sebaiknya biogas yang akan digunakan harus berada di dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Idealnya, pada saat gas engine itu akan beroperasi dengan menggunakan biogas tertentu, biogas tersebut sebaiknya dianalisa terlebih dahulu agar karakteristiknya dapat diketahui dan pabrikan dapat memilih jenis gas engine yang paling sesuai untuk biogas tersebut. Dari diagram yang ada di samping, sebagai tambahan informasi, setiap hasil analisa gas yang ada itu akan di-input di engine management system sehingga terjadi feedback agar dapat menjalankan operasi engine secara optimal. Jenbacher gas engine memiliki performance kelas dunia. Bagaimana performance kelas dunia tersebut dapat dicapai? Untuk dapat mencapai performance kelas dunia tersebut, Jenbacher memasang beberapa peralatan. Beberapa di antaranya akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah gas control valve. Gas control valve akan mendorong jumlah gas atau volume gas yang optimal ke ruang bakar bersama-sama dengan campuran udaranya. Dengan hal ini maka akan dicapai hasil pembakaran yang optimum. Kemudian yang kedua adalah turbocharger bypass. Turbocharger bypass adalah sebuah peralatan yang dapat mengontrol aliran dari campuran udara dingin dan bahan bakar gas itu sendiri. Dengan dapat dikontrolnya jumlah aliran gas tersebut, maka turbocharger akan memiliki performance yang bersifat sangat dinamis, tergantung dengan kondisi operasi yang ada dan tidak bersifat statis. Kemudian untuk model-model tertentu, dikarenakan besaran dari power outputnya, maka Jenbacher menggunakan teknologi pre-chamber combustion, di mana pre-chamber combustion ini akan memaksimalkan efisiensi dan juga stabilitas dari pembakaran itu sendiri. Berikutnya, Jenbacher memiliki perhatian khusus pada spark plug atau busi yang digunakan pada mesin-mesin Jenbacher gas engine. Pada dasarnya, spark plug Jenbacher ini didesain untuk memiliki operating hours sampai 14.000 jam dalam
kondisi ideal dan normal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelumnya kita sudah membicarakan dan berdiskusi mengenai desain konsep dan juga beberapa keunggulan Jenbacher gas engine. Pada bagian ini saya akan coba sharing sedikit mengenai beberapa problem yang sering terjadi di biogas plants di Indonesia. Problem yang sering kita temui salah satunya adalah problem di intercooler. Biasanya isu yang terjadi adalah usia pakai dari intercooler ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan usia desainnya. Intercooler sendiri memiliki fungsi untuk mendinginkan campuran antara udara dan bahan bakar setelah turbocharger sebelum masuk ke ruang bakar. Akar permasalahan dari problem ini itu adalah kandungan H2S yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang direkomendasikan oleh pabrikan, sehingga hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan korosi atau karat pada intercooler dan pada akhirnya intercooler akan mengalami kerusakan atau kebocoran sehingga tidak layak lagi untuk dipakai. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengoperasikan engine ini secara sementara adalah yang pertama, kandungan H2S harus kita analisa terlebih dahulu sehingga kita bisa menentukan kualitas dari gas itu sendiri, apakah gas itu layak untuk dipergunakan di gas engine. Dalam beberapa kasus, dengan hanya membersihkan intercooler itu sendiri, engine dapat dioperasikan kembali. Jenbacher sendiri memiliki satu modul yang disebut sebagai APM atau Advanced Performance Management Solution, bagian dari MyPlan, yang akan memberikan peringatan dini pada sistem apabila terjadi perbedaan pressure yang cukup tinggi atau di luar apa yang direkomendasikan oleh pabrik di sirkuit intercooler itu sendiri. Nanti pada beberapa slide di belakang kita akan mendiskusikan dan sharing sedikit apa itu MyPlan. Isu berikutnya yang cukup sering kita temui adalah isu pada saat startup proses. Pada saat startup proses, kadang-kadang kita jumpai bahwa startup tidak berlangsung dengan baik. Kadang-kadang bisa start, namun sering juga tidak bisa start. Problem utama yang kita temui ini pada dasarnya adalah biogas memiliki karakteristik CH4 yang kurang stabil dikarenakan beberapa hal. Antara lain adalah dari proses pembusukan dari feedstocknya sendiri ataupun dari temperatur di sekitar lingkungan biogas tersebut berada. Hal ini menyebabkan volume CH4 dari biogas yang ada menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya akan menyebabkan proses startup menjadi tidak lancar. Untuk mengatasi hal ini, Jenbacher memiliki solusi, yaitu kita akan menggunakan apa yang kita sebut sebagai gas analyzer. Gas analyzer ini bukan merupakan standar produk yang terpasang di setiap biogas gas engine, karena isu ini tidak selalu ada, namun ini adalah peralatan atau produk yang sifatnya opsional. Jadi cara kerja dari gas analyzer ini adalah dia akan menganalisa gas itu dan mengetahui jumlah atau volume CH4 dalam persen. Kemudian informasi ini akan disediakan ke dalam sistem engine management sehingga proses startup bisa lebih mudah
karena engine management akan mengatur dan melakukan penyesuaian atas besaran air dan udara dan gas dalam bentuk campurannya, sehingga proses startup bisa menjadi lebih lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai MyPlan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di MyPlan. Apakah MyPlan itu? MyPlan adalah salah satu alasan mengapa Jenbacher jauh mengungguli merek-merek lainnya. Pada dasarnya, MyPlan adalah sebuah solusi asset performance management yang disediakan oleh Jenbacher. Peralatan ini akan mengambil informasi yang ada di dalam engine, baik berupa parameter yang ada, dan akan mengupload data-data tersebut secara real time ke sistem cloud yang dimiliki oleh Jenbacher. MyPlan adalah sistem remote dan diagnostik generasi berikutnya. Ada beberapa aspek kunci yang melibatkan keunggulan MyPlan. Yang pertama adalah memonitor operasi engine secara real time. Pada saat engine operasi dimonitor secara real time, maka engine performance data akan bisa diketahui dan akan didisplay atau ditampilkan baik di aplikasi yang berdasarkan web atau aplikasi yang bisa kita download dari Apple Store maupun dari Android. Kemudian aspek yang kedua adalah mengetahui sebelum hal itu terjadi. Dengan mengetahui beberapa hal dan aspek yang terjadi di engine, maka baik pemakai atau user dan pihak layanan jasa perawatan atau service akan bisa mengantisipasi kira-kira apa yang terjadi di engine tersebut, sehingga hal ini bisa mencegah engine trip atau shutdown sebelum waktunya. Aspek yang ketiga adalah meningkatkan operasional atau uptime dari engine termaksud. Dengan adanya remote akses dari engine tersebut, maka troubleshooting akan menjadi jauh lebih mudah. Demikian juga antisipasi terjadinya kerusakan juga akan lebih cepat tanpa harus hadir secara fisik di dekat engine. Dengan demikian diharapkan unpredictable downtime atau shutdown itu bisa dicegah, sehingga engine dapat beroperasi lebih lama dan memberikan produksi yang lebih baik kepada penggunanya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari apa yang sudah disampaikan di depan mengenai MyPlan, apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh Jenbacher selama beberapa tahun pengoperasian MyPlan, secara global 65% problem yang terjadi di engine dapat diselesaikan melalui remote tanpa perlu mengirimkan teknisi. Dengan demikian jumlah pengiriman teknisi dapat dikurangi secara signifikan, dan tentunya hal ini akan memberikan manfaat penghematan biaya yang tidak kecil. Berikutnya adalah dengan makin terantisipasi downtime yang ada, maka engine dapat memberikan manfaat uptime yang cukup besar sebesar 98%. Artinya
dengan kondisi uptime 98%, lagi-lagi akan ada banyak manfaat finansial yang dapat dipetik dari pengoperasian MyPlan ini. Ya, ini pertanyaan untuk pemilihan ini, polling. Apa yang Anda lihat sebagai aspek terpenting dari pengoperasian mesin? Apa yang Anda lihat sebagai aspek terpenting dari pengoperasian mesin? Harga, keandalan, dukungan layanan, efisiensi. Ini hasilnya dari pemilihan tadi, kebanyakan yang pilih keandalan. Tapi tidak jauh beda dengan efisiensi juga. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke Q&A. Nah, tadi ada Q&A dari Bapak Iskandar. Saya ulang lagi. Yang pertama, kalau sampah TPA berapa ton untuk menghasilkan biogas? Penjawaban untuk Pak Iskandar ini kira-kira 200 ton per hari dihasilkan, jumlah total ya 1000 meter kubik per jam biogas. Ya, saya ulang lagi, 200 ton per hari sampah dihasilkan 1000 meter kubik per hari biogas. Per jam, maaf. 1000 meter kubik per jam biogas. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah mesin pengolah gas tersebut ada yang berskala kecil? Mark, Yes. the second question is there a machine or something for a much smaller scale to produce biogas? Anaerobic digesters? I think the person who raised the question did not specify whether he's using anaerobic digester or equipment. He was being very general. Oh yes, I mean you can. It all becomes a question of economics, but you can have very small. I mean, you could run an anaerobic digester in a dustbin if you want to. It's a very scalable technology. It's just a matter of where the economics make sense. If you're looking to export electricity, often the cost of your electricity connection is very high. So you have to be exporting a certain amount of electricity to make it worthwhile doing. However, if you've got a direct use for your biogas, heating a greenhouse or a swimming pool that directly nearby, then the economics of it being worthwhile can be much reduced. So it's very scalable, but very much dependent on what you're doing with your biogas and what your market is and what you need to do with it. But the short answer is yes, small systems are available. Okay, thank you, Mark. Pak Iskandar, jawabannya ya ada mesin yang kecil, cuman itu bisa untung atau enggak. Kalau terlalu kecil, kemungkinan untungannya jadi berkurang atau cost-nya lebih tinggi daripada kalau buat yang gede. Itu aja harus dilihat untuk economies of scale. Tapi untuk mesinnya ada. Oke, yang ketiga, berapa luas lahan dipergunakan? Mark, third question is how much of land required? And maybe you can answer the fourth one together is roughly what is the approximate cost or range? Well, I mean, this again is, I don't like to be vague, but it depends on the technology used. So that, for instance, the food waste digesters in Hong Kong are in tanks, and so they have a smaller footprint. The anaerobic digesters that we use in Indonesia are lagoons, and lagoons are much bigger, but far more appropriate for the feedstock. So it's a difficult question to answer because it depends on the technology used. Also, cost again varies considerably.
But I mean, we have an example of the sort of cost of one of the anaerobic digesters in Indonesia on palm oil or cassava. So you could probably just give that as an indicative price, Jacob. But size, Okay. very difficult to say because of the technology used. Okay, thank you, Mark. Pak Iskandar, untuk lahannya tergantung teknologi yang dipakai. Ada dua yang kami biasa dipakai. Satu yang pakai tangki di Hong Kong. Itu kalau pakai tangki itu footprint-nya kecil, terus tidak perlu pakai banyak lahan. Atau yang seperti di Indonesia, kami pakai lagoon yang digali buat kolam kolam digester yang gede. Itu perlu lahan yang besar sekali. Karena di Indonesia lebih murah untuk buat lahan buat digester yang dari lagoon, itu jadi lebih murah daripada yang di Hong Kong yang buat memang footprint-nya kecil, tapi karena itu sistem tangkinya lebih mahal. Nah, kalau untuk di Indonesia, kalau kami ngomong, mungkin saya kasih aproksimasi aja ya. Untuk seperti yang pome atau cassava, mungkin yang hasilkan 3/4 megawatt itu bisa cost-nya antara 2 ke 3 juta US. Ini range saja, tergantung spesifikasinya bagaimana. Oke, Pak Iskandar, mudah-mudahan kami sudah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya pergi ke pertanyaan dari Pak Heru Sari Purnomo. Pak Hari, pertama, berapa tekanan biogas yang diperlukan untuk menjalankan mesin? Bila tekanan rendah, pastinya kalori yang dihasilkan rendah. Apakah alat untuk meningkatkan tekanan include pressure drop mesin? Nomor 2, bagaimana gas treatment untuk H2S-nya? Oke, saya coba ke pertanyaan yang ke-1 dulu. Peter or Nico, I'm not sure whether you understood, but let me try to translate it. The first question from Mr. Haru is, how much of what is the pressure of the biogas used in the gas engine? And what if if there's a pressure drop due to calorific value? And is there an instrument that you can raise the pressure drop in the gas engine? I hope I've interpreted this correctly. Peter or Nico or Antonius, who can answer this? Hello, Jacob. Yes, please carry on. Yeah, Jacob, maybe I try to answer the first question. Ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, berapa tekanan biogas yang diperlukan untuk menjalankan mesin? Ya, tekanan biogas untuk gas engine Jin Bahar itu yang masuk di gas train itu 80 milibar sampai maksimum sekitar 500 milibar. Jadi tekanan yang paling rendah adalah 80 milibar sampai dengan 500 milibar, itu range-nya gitu. Nah, ini tadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ada alat untuk meningkatkan tekanan? Nah, tekanan tentu itu adalah biasanya kalau untuk biogas itu menggunakan blower, dan itu biasanya itu blower itu masuk dalam skup untuk biogas plant, bukan di sisi mesin gitu. Itu Jacob, mungkin untuk yang pertanyaan untuk maybe that's from the blower and the S2S treatment, and also and the third question maybe organic can answer for this one. Yes, thank you. So the next part of the question is for Mark. Mark, I'll repeat the question. The first part of the question, half was answered by Euroasiatic. The second part of the first question will come from you, the answer. How can we raise
the I don't know whether this is my end or your end, but I'm losing Jacob. Yes, it seems Jacob is maybe pressure experiencing some that is going to the gas engine. Okay, there he's back again now. Okay, yes. So when we supply, Okay, I repeat again. Mark, can you hear me now? I can hear you Yes, now, we can Jacob. hear I you think I now. have it. I think I have it. So gas delivery units that supply gas to engines will typically pressurize up to the minimum delivery pressure that the engine requires, which is usually somewhere around 100 millibar, 100 and something millibar. As the engine takes the gas, it is taking the gas that it requires to output its maximum capacity. As the calorific value drops, to maintain that same output, you would have to deliver more gas. So the GDU, the gas delivery units that we supply, operate on a pressure control system, so that as the requirements of the engine increase, so as the engine takes more gas and the line delivery pressure drops, our blower, our booster, the gas fan, will automatically increase the pressures to maintain them. So as long as the gas is available, the gas delivery units will keep and maintain a constant delivery pressure to the engine, delivering whatever it needs. The only problem with that is that if the gas is not available, then the engine has to be told to deliver a lower output on its electricity. Okay, Mark. The second question is on how do you treat the H2S, that's in the gas? Right, so there is a range of methods to treat H2S on biogas. It does need to be treated. It is very dangerous when it condenses out. It produces an acid which can be very corrosive. And the engines themselves, although they can tolerate a certain amount of H2S, if there is too much going in there, then it can cause problems with the seals and the oil. So it does need to be treated. The best form of treatment, especially in warmer countries, is a bioscrubber, a system that uses a bacterial removal system to eat basically the H2S in the gas, and it removes the H2S by converting it into elemental sulfur. You give it a small amount of oxygen, the bacteria reacts with the consumes the H2S and generates sulfur. You can then, after the majority is taken out, so that can take you from thousands of ppm down to less than 100, less than a couple of hundred. If you need further cleaning to protect your engine servicing routine, then you can then have a polishing stage like a activated carbon, granular activated carbon filter after that. Those are the two most reliable systems. There are others. There's an iron chelate with a wood soaking principle that has had some success, but broadly speaking, biological scrubber and then a granular activated carbon polishing process. Okay, thank you, Mark. Pak Heru, sebentar yang apa penjawaban Mark saya coba dijelasin dalam bahasa Indonesia tentang kekurangan pressure. Untuk naikkan pressure tergantung requirement gas engine, kami gunakan blower. Blower itu cara dia naikkan kapasitas blower itu caranya pakai inverter. Kalau pressure-nya kurang, blowernya lebih cepat biar pressure-nya naik. Itu otomatis tergantung kemauan itu gas engine. Oke. Nah, tentang itu H2S ya Pak, bagaimana gas treatment untuk H2S? Untuk membuang H2S-nya penting sekali, dan berapa banyak untuk buangnya itu tergantung gas engine masing-masing. Nah, gas engine kalau mau buang itu kemungkinan sampai paling rendah 200 atau ke 100 ppm H2S.
Kalau mau lebih rendah lagi, kemungkinan untuk lain sebabnya bisa itu pakai equipment yang lain. Kalau untuk buang H2S sampai 200 atau 100 ppm, kami gunakan bioscrubber. Okay? Biological bioscrubber yang pakai bakteri untuk buang H2S-nya. Kalau mau lebih rendah lagi di bawah 100 atau bawah 50 mungkin sampai hampir 0, itu dipakai granular activated carbon filter. Ya, itu yang equipment untuk lebih rendah mungkin ke puluhan ppm H2S. Oke, Pak Heru. Nah, pertanyaan Papa juga ada yang terakhir, bagaimana instalasi yang ideal untuk mampu hasilkan biogas yang mampu menghidupkan mesin? I'm not sure. Let me try to interpret this last question from Pak Heru. What is the most ideal type of installation to bring out the best from to get more biogas or more efficient biogas, and also for the gas engine? Maybe for the biogas, I'll ask Mark, is there any specific kind of ideal type of installation for a biogas plant? Anything bioorganics, ideally then feeding it an EA engine. Difficult. I mean, yes, it is very specific to the feedstock. So yes, and the location. So if we are designing the anaerobic digester for somewhere in Canada where they have very low temperatures in the winter, it will be a very different set of equipment for the one that we put in Malaysia or Indonesia, where we have constant high temperatures. So it's an impossible question to answer because there are so many factors that go into it. Typically speaking, however, if you were to say a good feedstock like POME or cassava waste, then the ideal system is a well-run lagoon because it is simple, easy to run. I would have to say that our technology is better than other suppliers because of the way that we do our baffling. And so that would be my answer. I think that keep it simple, keep it appropriate. Lagoon-based solution is probably the best. From Euroasiatic, any thing to say about an ideal best type of installation for the gas engine? Yes, Jacob. Again, I fully agree with Mark also, and of course, you always have horses for courses. It always comes down to what do you have around there, what do you need. In general, for a gas engine, you can install the gas engine into a powerhouse, or you can install it into a container to keep it mobile. It really depends on what is it you're looking for and what are the requirements, what are the local parameters that you have to deal with. For example, for some customers want to have their engines installed in containers, so it becomes very easy to mobilize, maybe also to demobilize. But maybe the requirements on site are difficult, and you cannot get a civil works crew into the area. So having the engine fully installed and ready to go inside a container might be the way to go. Other customers say, I have the space, I have the people around to build a powerhouse. I can make a powerhouse as big as I want to provide service area and maintenance area for the engine. That would be the better solution for that customer. So again, depends very much on what you have around there. Thank you. Okay, thank you, Peter. Just to translate for Pak Heru. Pak Heru, singkat aja, instalasi untuk biogasnya ada banyak, ada bisa seperti lagoon system, ada bisa juga seperti tank system. Itu tergantung kliennya maunya yang mana. Dua-duanya bagus. Tergantung desain dan kliennya mau yang mana. Tapi yang penting lah itu bukan hanya instalasi tapi bagian operasi juga. Yang penting kalau operasinya buat
sesuai dengan operating manual dan dibuatnya baik, itu instalasi akan berjalan baik. Nah, tentang gas engine, sama juga. Ada yang bisa dibuat dalam kontainer, disimpan di luar, atau gas engine bisa dipasang dalam powerhouse, dalam gedung atau dalam kontainer di luar. Itu pun pilihan dari klien. Klien maunya yang seperti yang mana. Tapi dua-duanya bisa dan bisa jalan dengan ideal juga. Oke, Pak Heru, mudah-mudahan saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kemudian. Next question is from a very familiar name, Jax Ribaudo. The question is, how prices of real gas engines compare with converted diesel engine? Question for Peter. Yes, thanks, Jacob. It's a very interesting question. It's a question that actually we haven't faced in quite some time. The modification of or the conversion of diesel engines was something very popular in Indonesia 5-10 years ago. Very simple answer to that is a converted diesel engine is going to be much cheaper. We're talking in the range of 20 to 30% compared to an actual new gas engine. Of course, this means that the crankcase, the crankshaft, all the main components of the engines are reused and converted to operate on gas. In the past, we had looked at this at the possibility to convert diesel engines also. There are renowned manufacturers who offer these kinds of conversion kits out there. And we have come after long analysis and detailed calculations, we've come to the point that we, as Eurasiatic, we do not recommend this. We do not want to go into this direction for a very simple reason. The conversion of diesel engines to gas is primarily being driven to utilize a cheaper fuel, natural gas or biogas. This is possible, but during the conversions, on stationary power generating engines, the engines are usually not capable of converting fully to a gas fuel. Most of the time we end up, or we see ratios of 30 to 40% diesel still remaining, and the rest being balanced out with the gas as a fuel. After calculating, that percentage or that portion of diesel fuel is still more expensive than actually running on 100% gas with a completely new gas engine. And with that, also the payback between the cheaper investment of the conversion kit against a new gas engine, the payback is actually somewhere in the range of 1 to 1.5 years. So from our point of view, it's just really not worth it, and we decided not to go in this direction. Jacques, I hope that answers your question. Thank you. Okay. Thank you, Peter. We go on to the next question is from Pak Heru again. Thank you, Pak Heru, for more of your questions. Let me say this. Pemanfaatan gas engine sebagainya dimulai dari bagaimana meningkatkan performa gas dengan meningkatkan tekanan sehingga menghasilkan konsentrasi methane yang tinggi dan kalori yang tinggi, atau diarahkan ke bio-CNG. Question this can be answered by Antonius, please. Antonius? I think Antonius is not responding. Antonius has some problems with his headset right now. Oh.
No possible. You can just come over here and come here. Sorry Jacob. Ini untuk yang ini Pak, yang apa namanya pemanfaatan gas engine ini. Gas engine sendiri untuk seleksinya itu ada kita biogas ataupun BioCNG, karena BioCNG itu lebih cenderung ke natural gas. Jadi tipe apa namanya versinya pun juga berbeda gitu. Jadi waktu pemilihan gas engine itu untuk biogas aplikasi ataupun natural gas aplikasi juga udah berbeda. Jadi biogas gas engine tidak bisa langsung dipakai untuk BioCNG ataupun natural gas gitu. Jadi ini udah berbeda seleksinya. Jadi kalau untuk hal ini, untuk peningkatan gas engine itu mungkin ya dari awal, karena memang biogasnya mau dipakai untuk BioCNG atau memang biogas itu yang seleksi dari awal. Karena pasti masing-masing untuk BioCNG akan ada apa namanya efek untuk cost segala macamnya, dan juga untuk misalkan ini untuk meningkatkan metan apa namanya konsentrasi metan yang tinggi dari biogas sendiri, itu pasti juga ada cost yang harus ditambahkan. Jadi tinggal dari perbandingan di situ aja. Tapi untuk gas engine-nya sendiri pemilihannya sudah dari awal antara ini akan diaplikasikan untuk biogas atau diaplikasikan untuk BioCNG. Jadi tidak bisa langsung serta-merta dari biogas gas engine langsung dipakai untuk BioCNG. Mungkin itu Jacob. Oke, terima kasih Pak Antonius. Saya lanjut ke pertanyaan kemudian. Dari Pak Fadli, pertanyaan adalah bagaimana dengan biaya OPEX, schedule maintenance, dan list pergantian spare part? Umumnya biogas plant berada di remote area. Bagaimana dengan after sales-nya dan lama perbaikan atau overhaul? Nico, would you like to answer this? Do you need me to help translate, or you can? Yes, I will answer that question. Okay. Go ahead, Nico. So I think I get it, even when Fadli already left, but it might also be interesting for the other audience. So how about the OPEX? So in Eurasiatic, we are able to offer different kind of service sales agreements for services and materials. And of course, it's always a little bit depending on what are the customer needs. So from here, we are able to supply spare parts directly from Indonesia to sites with very low lead time. So we don't have to fly them in from Europe. In terms of services, we have a very strong service team here with very experienced technicians, which we are able to deploy to site from our headquarters in Jakarta. So, and here we have very short reaction times. I think the in terms of OPEX is always a little bit depending on the engine and on the customer, what are the customer requirements. And I think to identify this, we have to go in contact with the customer, what are the actual needs. The second part of the question, if I understand it right, it's about remote areas and how the service will look for remote areas. Is it correct? Yes, including issue, especially on overhaul. Especially in overhauls. Yeah, as I said before, Indonesia is a big country with a lot of remote areas, and we are kind of specialized for this.
We have technicians which were able to deploy almost everywhere into Indonesia within 24 hours. So for troubleshooting and troubleshooting in remote areas is actually no problem for us, especially also which was already presented or which was shown in the webinar. We have this solution called MyPlant. So it's a asset performance management solution, and with that solution or that software solution, we are actually also able to log into the engines remotely, and here we have a 65% remote troubleshooting succession rate. So this gives us a chance to have a very close monitoring of also remote locations, and allows us to have a very great service level here. In terms of overhauls, yes, we are also offering overhauls. As if I remember this correctly, we also have short blocks on stock, which we can supply. Mostly, we are talking here for a Type 3 engine of 60,000 hours, operating hours. This is usually when the short blocks has to be exchanged. I hope this answers the question a little bit. Okay. Thank you, Nico. I'll just quickly translate it for Padli. Since he has left, for the sake of all the others listeners in Bahasa, tentang OPEX ini sebenarnya tergantung kliennya mau OPEX-nya sampai mana detailnya untuk cost. Nah, kalau untuk mau lebih lanjut, bapak-bapak atau ibu-ibu yang siapa yang nonton bisa langsung email ke kami untuk kami bisa menjawab lebih detail tentang OPEX. Nah, kalau untuk maintenance dan spare part-nya, untuk gas engine Euro Asiatic adalah udah cukup lama di Indonesia, ada base yang kuat, dan after sales-nya mereka siap. Karena Indonesia gede, dan mereka udah siap dengan spare part-nya semuanya. Kalau bila perlu, usah dinunggu dari luar negeri. Udah siap di sini. Bukan hanya dengan spare part, tapi engineer untuk buat maintenance dan servicing juga. Oke, udah ada tim di Indonesia. Nah, itu artinya mereka bisa operasi di mana-mana kalau berada ada biogas plant di Indonesia, biar itu area remote. Itu sama dengan kita ngomong tentang overhaul juga, mereka bisa buat overhaul biar itu area remote pun, karena mereka udah ada after sales team di Indonesia. Saya harap ini udah menjawab Pak Padli punya pertanyaan dan jadi informasi yang lain, peserta yang lain. Saya sekarang mau kembali ke Pak Heru. Pak Heru ada pertanyaan mungkin ini. Pak Heru, kata Pak Heru itu sekadar saran ya. Kalau untuk kebutuhan industri saya yakin. Namun apabila tingkat petani yang petani yang kecil bagaimana? Maybe this is more for you, Mark. Pak Heru has come back that okay, he's understand about plants, biogas plants for industry. But is there a solution for small scale, small levels like farmers about producing biogas and then in Sorry, yes, I just got muted by somebody. Yes, there are small scale solutions for farms. I mean, in the UK, particularly, as I live there, so I know a little bit about what they're doing there. I don't know about the rest of the world. It is often the case that
one farm is big enough to justify having an AD plant on it. You need to be a very big farm to justify having anaerobic digestion on your plant, for just your farm. However, there would be groups of farms that would get together in an area, and they would all contribute to an anaerobic digester, and they would all benefit from the sales of the electricity that came from it, or whatever product they were using the gas for. So again, yes, there are small scale applications, but as I said before, it all comes down to the economics involved in benefiting from that digesting plant. If it's just to get rid of stuff, then fine. But if you're actually looking to actually take some benefit from the sale of electricity, then the cost of setting it all up can be very, very high, and there is an economic breakpoint. So yes, the small scale equipment exists, but the challenges in setting up small scale need to be addressed either by coming together with lots of small scale plants, suppliers, or having a very local use of the gas. Oke, thank you Mark. Untuk Pak Heru, saya coba dijelasin di dalam bahasa. Akhirnya ini masih tentang economies of scale, Pak. Kalau hanya ada satu petani yang hanya mau dapat manfaat dari ini mungkin agak sulit. Tapi kalau ada berapa petani yang dikeliling semua kumpul, biar economies of scale ada dan bisa lebih dimanfaat dari itu. Jangan hanya satu, tapi lebih baik banyak yang kumpul biar bisa buat mungkin kolam yang kecil dan bisa dapat manfaat dari itu sebagai biogas dan akhirnya untuk buat gas engine. Tapi itu harus dipelajari lebih dalam lagi. Itu untuk berapa banyak petani, dan kecil bagaimana, itu semua harus dipelajari dulu. Pak Heru, saya mudah-mudahan ini saya jawab pertanyaan Bapak. Ada pertanyaan lagi di dalam list aku, nggak ada lagi di sini. Ada yang mau tanya, tolong dicicik dalam questions atau ada tombol di control panel, bisa angkat tangan, bisa tanya langsung lewat audio juga. Anyone got any more questions? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kemungkinan ini udah yang tadi pertanyaan dari Pak Fadli dengan Pak Haru itu yang terakhir ya. I think we got no more questions, so I'll proceed on to the last part, the key contact information. Saya sekarang kembali ke slide yang terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di slide terakhir ada kontak info untuk staff dari Euroasiatic dan Organics. Tolong dicatat. Kalau ada pertanyaan apa-apa, langsung aja email atau telepon kami, ya. Email atau telepon kami, dan kami bisa bantu dengan penjawaban. Atau Bapak perlu ada solusi untuk biogas atau engines, kirim aja email ke kami atau message kita atau langsung telepon aja ya. Oke. Jangan lupa download handouts yang ada di dalam dari control panelnya. Ada 5 handouts. Jangan lupa di download.
nanti yang presentasi ini kami akan upload ke YouTube dan kami nanti akan kirim linknya ke semua peserta yang hadir hari ini untuk nonton ulang lagi kalau mau, biar lebih jelas informasi yang kami berikan dalam webinar ini. Oke, kalau tidak ada apa-apa, saya mau bilang banyak terima kasih semua peserta untuk hadiri webinar ini, dan mudah-mudahan kami ini jadi manfaat untuk semuanya. Dan kalau ada apa-apa, kami bisa bantu. Tolong dikirim email ke kami dan kami coba bantu apa yang Anda mau ingin diminta tolong. Kalau begitu itu aja. Banyak terima kasih. Thank you. I'm going to end this now. And if you're like to, the panel would like to say any last few words, Nico? Yeah, thanks a lot for all the audience to attend to our webinar, and also thanks a lot to Organics for letting us participate. Thanks again. I think despite the technical problems we had, it was still a nice webinar, and we really enjoyed to be part of it. Thanks a lot. Mark? Yes, apologies for the technical glitches. They come along every now and then, but I hope the messages were transmitted correctly. It was very nice to be involved and good to see everybody again, and look forward to being involved in webinars in the future. Thank you. Peter? Also from my side, a big thank you to everyone involved, for Organics for hosting and for organizing everything, for everybody's attention and patience. And again, just reinforcing, Jacob, what you were already saying before. If anything remains unclear, if more information detail is required, please do reach out. That's what we're here for. Call us up, drop us a mail. We'll be happy to answer. Thank you, Peter. Wolfgang? Thank you for the, I would like to thank the audience for staying on, not leaving the webinar during the technical problems. And as Peter said, if there are any after questions, or if you're looking for support, you can contact any of us. Thank you again. Thank you, Wolfgang. Antonios, are you available? Is your mic okay? Your headset? Anton is still not working, but he's motioning that he also thanks everyone for their attention. Thank you into the round. Thank you, Antonios. Dan terima kasih semuanya. Salam buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.